Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Ya, dengan saya lagi Pak Kumis lagi. Saya lagi meliput di lokasi pertanian saya. Ya, ini kondisi sekarang pagi ini. Pasang ini baru mulai surut, ini tadi tenggelam tanggul-tanggulnya. Ini padi saya, tanaman tenggelam nih, baru kelihatan pucuk-pucuknya. Ini baru mulai surut ya, dan sebentar lagi dia surut kering, nanti timbul semua tanaman. Nah, ini ya, ini tanaman sayur-sayur saya. Kondisi kacang masih tenggelam. Yang baru tanam, baru tumbuh, ini masih baru tenggelam. Ini sudah timbul, sudah mulai surut ya. Ini banyak dimakan kepiting, hilang daunnya, ini hilang pucuknya dimakan kepiting. Nah, ini mangga yang baru kutanam sudah mulai semi dan berdaun. Ini lain daunnya, harus dibuang. Ini terong yang baru kutanam, ini tadi tanggulnya tenggelam karena ini sudah mulai surut. Akhirnya timbul ini kepitingnya nih. Ini kepiting ini yang makanin nih, bibit-bibit kacang habis ini. Nah, patah semua dimakan kepiting ini. Nah, ini pertumbuhan kacang panjang saya yang baru kutanam, ini sudah menjalar. Nah, ya, ini sudah menjalar semua. Nah, ini sudah tumbuh subur. Oke, sudah menjalar. Ini harus dikontrol hari-hari ya, ibarat menaikkan ini kalau yang tidak pas ke turusnya. Nah, lepas itu ya dikontrol, takut ada ulatnya, hamanya. Oke, ini tanaman terong saya yang baru tanam, yang mulai sudah hijau. Dan itu tanaman padi saya. Oke, tanaman padi saya yang sebelah sana itu sudah mulai hijau. Ini terus sana sebelah sana kacang baru tumbuh. Dan ini rencana saya mau ku tebas, nanti ditanamin lagi karena sudah ku semekan. Nah, bibitnya di situ masih tenggelam, belum timbul lagi karena ini pasang besar. Ini air semua tanggul saya nih, tanggul saya penuh dengan air. Nah, ini bibit saya tenggelam masih. Itu bibit sudah tumbuh, tapi karena ini pasang besar dia tenggelam, tidak kelihatan. Mungkin sebentar lagi kelihatan ini karena sudah mulai surut. Nah, oke, saya lanjut ke tanaman saya, yaitu buncis. Buncis yang disupport bibit yaitu dari Mas Ripal yang punya channel YouTube ASEAN Survivor, yang selalu peduli dengan warga transmigrasi SP10 dan warga Kabupaten Bulungan yang selalu dipantau terus dengan yang punya channel YouTube ASEAN Survivor, yaitu
Mas Ripal atau Bang Ripal, atau Pak Guru. Oke, ini tanaman buncis saya. Ini sudah mulai menjalar. Nah, ini perlu pengontrolan ya hari-hari karena takut ada hamanya, ulat. Jadi kalau ada hama harus cepat disemprot ini. Oke. Ini takut ada hamanya, ini harus disemprot dengan racun hama. Ini campur ada lombok juga yang baru kutanam bersamaan dengan buncis, kutanam itu hari. Oke, ini kiri kanan itu kutanamin buncis. Kalau melihat pertumbuhannya subur ya, mudah-mudahan hasilnya juga subur. Nah, gitu. Oke, nih terus sudah kupasang turus semua, bilang orang Jawa lanjaran. Nah, ini turus buncis, jadi lombok juga sudah ku tanam, baru mulai ada yang sudah berbuah. Oke, kondisi sekarang ini tadi tenggelam, masih itu basah. Nah, masih basah tanahnya karena sudah mulai surut. Buncis saya ini sudah mulai menjalar. Nah, ini perlu pengontrolan ya hari-hari karena takut ada hamanya, ulat. Jadi kalau ada hama harus cepat disemprot ini. Oke, ini takut ada hamanya, ini harus disemprot dengan racun hama. Ini campur ada lombok juga yang baru kutanam bersamaan dengan buncis, kutanam itu hari. Oke, ini kiri kanan itu kutanamin buncis. Kalau melihat pertumbuhannya subur ya, mudah-mudahan hasilnya juga subur. Nah, gitu. Oke, nih terus sudah kupasang turus semua, bilang orang Jawa lanjaran. Nah, ini turus buncis, jadi lombok juga sudah ku tanam, baru mulai ada yang sudah berbuah. Oke, kondisi sekarang ini tadi tenggelam, masih itu basah. Nah, masih basah tanahnya karena sudah mulai surut. Oke ya, oke, inilah lokasi pertanian saya, nyambung untuk sayur di dapur supaya ya tidak beli terus, karena kita orang tani sebetulnya ya, masa sayur harus beli, lombok harus beli ya. Harusnya kita orang tani ya, kita tanam padi ya harus tanam sayur-sayuran maupun lombok untuk membantu di dapur supaya semua sayur apa tidak beli terus. Nah, gitu. Nah, gitu. Inilah petani, cuma dengan keadaan lokasi dan kondisi yang belum stabil karena air itu kalau pasang besar, ini tadi tanggul tenggelam semua ya. Kita harus, kalau sudah ditanggul biarpun tenggelam tapi kan sebentar aja, jadi bisa cepat surut dan tanaman tuh masih hidup. Nah, gitu. Oke, inilah liputan saya hari ini di pertanian saya, bukan di lokasi saya ini, saya numpang di sini. Nah,
Jadi saya tanam padi, tanam sayur. Ini semuanya saya numpang di sini. Ya, numpang di lokasi anak saya. Nah, kalau lokasi saya sendiri di jalur 1 ya belum bisa untuk tanam sayur-sayur, dan sudah 4 tahun ku tunggu. Itu akhirnya sekarang sudah mulai ada penanggulan, tanggul blok sudah mulai dilaksanakan, dan juga ada tanggul cetak sawah itu Pak Cipto Karno atau Pak Ase sudah berjalan, dan punya saya itu sudah ditanggul. Dan karena itu sungai alam jadi tidak bisa untuk tanam sayur-sayuran atau dikeringkan karena itu sungai-sungai dalam. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk dibikin kolam untuk ternak ikan. Nah, mudah-mudahan ternak ikan jadi nanti ikan nila atau ikan apa yang cocok di situ nanti. Nah, dan begitu, cukup mungkin sampai di sini saja liputan saya hari ini di pertanian saya untuk menyambung kebutuhan dapur. Inilah sayur-sayuran buncis atau kacang panjang atau terong sudah mulai ku tanam lagi, tapi tidak bisa banyak karena kalau mau tanam banyak tanggulnya harus kita berbuat banyak dan tinggi ya, itulah. Sedangkan waktu kita tidak di situ saja karena saya harus bersih-bersih untuk tanam padi juga. Nah, untuk menyambung kebutuhan hidup keluarga saya gitu ya. Karena kondisi sekarang masih pasang surut, tanggul belum selesai karena baru mulai berjalan dari kemarin. Nah, oke, saudaraku dimanapun berada, pengikut channel YouTube ASEAN Survival yang selalu setia, saya tunggu komennya, dan komen positif maupun negatif. Tapi kalau negatifnya jangan berlebihan. Kita di komen saya senang karena itu komennya yang membangun. Komen membangun itu saya tunggu. Itulah karena kita jiwa-jiwa membangun. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih kepada saudaraku, saudara-saudari dimanapun berada yang selalu setia mengikuti channel YouTube ASEAN Survival. Ya, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan aktivitasnya, dilancarkan rezekinya yang berkah, yang halal dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di SP10 Tanjung Buka yang perlu perjuangan transmigrasi. Karena apa? Janjinya kita di kesini itu untuk bertani, ya kita harus berusaha lah bagaimanapun juga ya, harus berusaha, tetap berusaha, semangat. Oke, jangan menyerah, kita harus berjuang semaksimal mungkin. Oke. Oke, cukup sekian saudara-saudariku dimanapun berada. Kalau mungkin ya tanaman saya kurang bagus atau bagaimana yang disupport oleh orang baik di luar sana, bibitnya yaitu disupport oleh Pak Asa atau Bang Ripal, ya saya tanam sudah, itulah tumbuhnya. Mungkin kalau kurang bagus tumbuhnya atau bagaimana perawatannya karena kondisinya masih
pasang surut gini ya, saya minta maaf. Jadi saudara-saudariku, kalau menyimak konten itu yang punya channel YouTube Asian Survivor, yang selalu setia, komen aja yang positif maupun yang negatif. Tapi yang negatif jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Oke. Oke, lanjut saya ke depan, dan saya itu ke rumah anak saya ya. Ada yang komen, oh Pak Kumis punya rumah 2. Tidak, saya tuh rumah saya cuma 1 di jalur 1, belum bisa dimanfaatkan karena di situ saya tuh kena sungai alam. Jadi saya numpang di sini di tempat anak saya, tanam-tanam apa semua. Ini kayak ini, saya di pinggir jalan juga saya tanamin lombok, cabai ya. Ini di pinggir jalan saya angkutkan tanah dari lahan, ku angkut ke sini jadi supaya bisa hidup. Nah, ini tanaman lombok saya. Oke. Ya ini. Nah ini. Oke. Ini banyak. Kalau segini layu karena apa? Tadi panas. Ini berapa hari tidak ada hujan, jadi panas. Nah, ini belum ada disiram, jadi masih layu. Oke. Nah, ini Bu Kumis ya. Bu Kumis tuh ya yang saya itu. Sekarang sudah ya gitu kayak Korea sudah. Oke. Ya, ini rumah anak saya. Itu cucu saya, mbah-mbah itu. Oke. Nah, itu ya. Ini cucu saya. Namanya Delisa Asira Urfianti. Nih. Ya. Ya. Oke, dadah ya. Ini. Ya, ini keterampilan saya ya, ini. Oke, keterampilan saya yang dari tunggul-tunggul di hutan yang tidak dipakai lagi, saya ambilin, dan saya bikin potnya ini ada kutulis SP10. Oke. Ini dari tunggul dan ini dari batangnya yang di atas. Oke, ini mejanya, meja dan kursi. Nah, oke, ini semua. Oke, ini barang yang dibuang-buang di hutan, ku ambilin dan ku manfaatkan untuk bikin pot. Ini dari nibung. Oke. Ini dari batang nibung. Lepas itu ini kepala rusa. Oke. Kepala rusa ini saya bikin dari ya sama dari kayu yang dibuang-buang, potongan kayu yang dibuang-buang. Inilah aku manfaatkan. Aku bikin seni, yaitu kepala rusa. Ini satu. Nah, ini kaligrafi. Nah, ini Bismillah, Allah, Muhammad. Nah, ini kaligrafi. Oke. Nah, kaligrafi yang gambar burung ini. Oke. Lepas itu ini juga kepala rusa. Oke, ini. Ini nama cucu saya Delisa Asira Urfianti. Tanggal lahir apa semua ada, harinya, dan Bismillah di atas. Oke. Cukup sekian tuntutan saya. Untuk sementara sampai sini saja dulu. Ada kurang lebihnya saya tutur kata.
Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, tidak luput dari kehilapan. Oke. Ya, ini anak saya, istri saya, dan cucu saya. Oke. Oke. Ikut mama kok. Iya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.